Baik, pada kesempatan malam hari ini kita bersama-sama akan membicarakan tentang hubungan dosa dan kesadaran. Nah, tentu di sini tidak hanya sekedar membahas tentang bagaimana kiprah dosa itu dalam kesadaran kita sebagai manusia, tetapi tentu juga akan membahas tentang keadaan manusia dalam kondisi tidak sadar, bukan dalam pengertian pingsan ya, tetapi dalam kondisi masuk dalam ambang bawah sadar. Ya, nanti kita akan membahas itu panjang lebar, sehingga nanti akan terkuak semua pekerjaan-pekerjaan dan aktivitas dosa di dalam diri kita, yang pada akhirnya nanti akan membantu kita untuk mencoba mendisiplinkan diri seperti yang dilakukan oleh Paulus. Saya berharap ketika kita selesai dengan materi tentang dosa ini, dalam kaitan dengan kesadaran kita bisa mendapatkan pengalaman seperti Paulus, dibawa oleh Allah ke surga sampai di tingkat yang ketiga. Mungkin kadang-kadang kita pikir, waduh, bagaimana mungkin ya kita bisa mengalami pengalaman yang dialami oleh Paulus, di mana waktu itu Paulus menjelaskan bahwa dia diizinkan oleh Tuhan untuk bisa berada di surga tingkat yang ketiga. Nah, hal ini memungkinkan saja di dalam kehidupan Paulus, karena Paulus mampu untuk mengendalikan keinginan dosa di dalam dirinya, baik secara sadar maupun dalam alam bawah sadarnya. Dia mampu untuk mengelola, ya, memanajemen konsep jahat yang ada di dalam diri manusia. Jadi sekalipun kita ini sudah hidup di dalam Tuhan, kita sudah menjadi murid-murid Tuhan, bahkan mungkin kita juga sudah melayani Tuhan, tetapi konsep jahat, konsep dosa itu tidak akan pernah hilang di dalam diri kita, di dalam hidup kita. Mengapa? Ya, karena kita dilahirkan sudah dalam keberadaan dan dalam kondisi berdosa. Jadi kita dalam kondisi sebagai manusia berdosa, maka konsep jahat itu tidak akan pernah hilang di dalam kehidupan kita. Apa yang dilakukan Paulus? Paulus mengatur, mendisiplinkan konsep jahat itu, sehingga dia berada dalam kondisi kudus seperti Allah itu kudus. Dia selalu mengejar kekudusan. Nah, kenapa Paulus bisa melakukan hal seperti itu dalam pengembangan spiritualitasnya? Karena Paulus mampu mendeteksi bagaimana dosa itu bekerja baik di dalam kesadaran dia maupun dalam alam bawah sadar dia. Nah, tentu nanti materi ini akan berkembang juga kepada situasi tidur manusia. Apakah manusia pada saat dia sedang tidur itu bisa berbuat dosa? Nah, ini juga menjadi pertanyaan yang menarik. Bahwa ternyata manusia itu pada saat tidur bisa berbuat dosa. Ya. Lalu kita juga akan membahas, kalau ada masih ada waktu ya, kita akan membahas bagaimana dosa itu walaupun masih berupa keinginan, tapi sudah membuat kita berdosa. Nah, kita tahu bahwa dosa itu harus dibuahi ya. Keinginan dosa harus dibuahi dalam sebuah tindakan atau aktivitas, dan dari situ kemudian kita berdosa. Yaitu konsep yang umum dalam kekristenan. Tapi kita akan membahas
bahwa di dalam keadaan kita masih menginginkan, kita sudah bisa berdosa. Ya, jadi itu adalah beberapa pengantar yang akan membawa kita kepada pemahaman yang lebih dalam tentang dosa dan kesadaran ini. Baik, saya akan mengajak Anda untuk melihat papan tulis. Saya sudah menyiapkan papan tulis ini untuk acara kita pada malam hari ini. Nah, di bagian papan tulis ini kita bisa melihat satu tema topik yang akan kita bahas, yaitu dosa dan kesadaran. Itu berarti bahwa di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya ada setidak-tidaknya dua pengelompokan dosa di dalam diri manusia, yaitu dosa yang dilakukan secara sadar dan dosa yang dilakukan dalam kondisi tidak sengaja. Kalau kita menggunakan istilah dosa tak sadar, itu seolah-olah orang itu tidak sadarkan diri tapi berbuat dosa gitu ya. Misalnya saja dia mengalami trans, kerasukan roh, lalu dalam kondisi dia kerasukan roh, dia mengambil pisau lalu membunuh seseorang gitu. Nah, apakah situasi seperti itu dapat dikatakan sebagai dosa tak sadar? Nah, tapi yang dimaksudkan dosa tak sadar ini adalah bukan dosa yang dilakukan saat orang kerasukan setan atau mengalami trans, tetapi lebih mengarah kepada dosa yang dilakukan tanpa disengaja. Jadi kita tidak pernah memikirkan bahwa kita akan melakukan seperti itu sebagai satu dosa, tetapi tiba-tiba tangan kita, tubuh kita, pikiran kita sudah langsung mengkonsepkan satu kegiatan dosa dan kemudian kita eksekusi dia sebagai tindakan berdosa, kegiatan yang kita lakukan sebagai satu dosa. Jadi itu yang dimaksudkan sebagai dosa tidak sadar. Ya, untuk itu kita coba melihat di dalam Alkitab kita masing-masing. Dan kalau saudara belum mempersiapkan Alkitab di dekat saudara, saya akan membantu membuka Alkitab dan kita akan pergi ke Roma pasal yang ke-7. Roma pasal yang ke-7 ayat yang ke-15. Roma pasal yang ke-7 ayat yang ke-15. Saya akan membacakan firman Tuhan ini untuk kita semua. Sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu, karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Ayat 16, jadi jika aku perbuat apa yang tidak aku kehendaki, aku menyetujuinya, bahwa hukum Taurat itu baik. Kalau demikian, bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Nah, ayat 17 mengindikasikan bahwa walaupun Paulus sudah sebagai seorang rasul, tetapi Paulus mengakui bahwa dia masih berbuat dosa. Nah, di ayat yang ke-17 ini Paulus katakan, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Ya, jadi dia mengakui bahwa dia masih berbuat dosa. Kemudian ayat yang ke-18, sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Sebab di sini diulangi lagi ayat yang ke-15 itu di ayat yang ke-19. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik,
yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Nah, jadi ayat 20 itu sudah mulai mengarah kepada satu indikasi, saudara-saudara, bahwa Paulus tanpa dia sadari dan tanpa dia pikirkan, dosa yang diam di dalam dirinya itu tiba-tiba muncul sebagai satu kekuatan untuk segera dieksekusi dalam sebuah tindakan dosa. Di sini ada satu indikasi bahwa dalam tanda petik ya, di dalam diri manusia itu ada yang disebut dengan keadaan jiwa alam bawah sadar. Nah, disinilah kemudian dosa masuk ke dalam alam bawah sadar manusia dan kemudian menguasai manusia. Jadi kembali lagi ke ayat yang ke-15. Nah, saudara, saya mau ajak saudara untuk sedikit merenungkan ayat 15 ini dari pendekatan bahasa Yunani. Tapi jangan khawatir ya saudara, karena saya sudah terjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia. Jadi nanti kita akan lebih dimudahkan untuk memahaminya. Nah, ini adalah diagram tata bahasa untuk Roma 7 ayat yang ke-15. Jadi di situ disebutkan Roma 7 ayat 15. Oke. Sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu. Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Nah, di sini ada setidak-tidaknya dua kelompok penafsiran untuk Roma pasal yang ke-7 ayat yang ke-15 ini. Ya, penafsiran yang pertama mengatakan, bahwa apa yang dilakukan Paulus berkaitan dengan ayat 15 ini adalah situasi atau kondisi Paulus sebelum bertobat. Sebelum bertobat atau lahir baru. Ya. Nah, jadi beberapa penafsir, beberapa teolog itu mencoba untuk membela Paulus sebagai rasul yang sulit untuk berdosa gitu. Ya, dengan tafsiran ini mereka ingin mengatakan bahwa di dalam kerasulan Paulus itu Paulus sudah tidak lagi mau melakukan dosa. Karena ayat 15 yaitu keinginan berdosa yang selalu bergejolak di dalam diri Paulus itu hanya terjadi pada saat Paulus belum bertobat. Nah, tetapi yang menarik di sini adalah kelompok yang kedua yang mengatakan bahwa ayat yang ke-15 ini itu terjadi juga setelah Paulus bertobat. Nah, itu berarti bahwa dalam statusnya sebagai seorang rasul, Paulus masih berdosa. Oke, di sini sudah ada dua kelompok penafsir. Yang pertama, bahwa keadaan yang selalu ingin berdosa itu terjadi sebelum Paulus bertobat. Setelah Paulus bertobat, tidak terjadi lagi. Tapi kelompok penafsir yang kedua mengatakan bahwa
Ayat 15 ini juga terjadi setelah Paulus menjadi seorang rasul. Baik, sekarang kita lihat bahasa Yunaninya. Ini sudah saya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Jadi, di dalam bahasa Yunaninya dikatakan bahwa Paulus tidak mengetahui bahwa apa yang diperbuat itu tiba-tiba saja muncul dalam kehidupannya sehari-hari. Apa yang muncul? Di sini dikatakan bekerja atau memproduksi. Apa yang diproduksi? Yaitu keinginan-keinginan daging. Nah, keinginan daging di sini adalah keinginan untuk berbuat dosa. Nah, yang menarik adalah bahwa keinginan itu digunakan atau menggunakan kata memproduksi. Ya, kita tahu arti memproduksi itu adalah menghasilkan sesuatu yang tadinya tidak ada menjadi ada, atau dari bahan mentah menjadi barang jadi. Jadi ini memproduksi secara aktif. Memproduksi secara aktif. Apa yang diproduksi secara aktif? Yaitu keinginan untuk berbuat dosa. Lalu di sini disebut sebagai bentuk present. Nah, ketika kita menemukan satu kata kerja dalam bentuk present, berarti ada 3 aspek kemungkinan. Yaitu yang pertama adalah aspek duratif. Kemudian yang kedua aspek iteratif. Dan aspek yang ketiga adalah aspek konatif. Nah, kalau kita mengambil aspek yang duratif, maka kita dapat tafsirkan bahwa ada keinginan untuk memproduksi perbuatan-perbuatan dosa itu muncul terus-menerus. Jadi keinginan untuk berbuat dosa ini dalam aspek duratif itu muncul terus-menerus. Oke, jadi kalau kita masukkan ke dalam bahasa Indonesia, sebab apa yang aku perbuat, jadi aku perbuat ini, yang aku perbuat, ini adalah satu kegiatan memproduksi terus-menerus. Terus-menerus. Apa yang diproduksi terus-menerus di dalam diri seorang rasul, seorang rasul yaitu Paulus, yaitu keinginan berbuat dosa. Oke. Lalu di sini dikatakan aku tidak tahu. Jadi sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu. Apanya yang Paulus tidak ketahui? Nah, jadi ketidaktahuan ini itu telah terjadi di masa lalu sebelum Paulus bertobat sampai sekarang sedang terus-menerus berlangsung. Ya, jadi ketidaktahuan Paulus itu sudah terjadi sebelum dia bertobat, sampai sekarang dia menulis surat Roma ini, dan itu juga masih berlangsung di dalam dirinya. Apa yang terjadi di dalam diri Paulus? Yaitu satu keinginan yang kuat untuk memproduksi terus-menerus keinginan daging itu untuk jadi satu tindakan berbuat dosa. Dan ini diakui oleh Paulus. Jadi, Paulus ini sebagai seorang rasul,
tetapi dia masih dalam kondisi manusia yang berdosa, di mana di dalam dirinya ada gejolak-gejolak yang terus-menerus ingin keluar dan ingin dieksekusi sebagai satu perbuatan dosa. Jadi apa yang ingin dilakukan oleh Paulus? Nah ini, bukan apa yang aku kehendaki secara sadar. Berarti kalau Paulus mengatakan, karena bukan apa yang aku kehendaki, berarti dia kehendaki secara sadar yang aku perbuat. Tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Apa yang dibenci oleh Paulus? Keinginan dosa. Jadi Paulus itu sangat membenci keinginan daging, keinginan berbuat dosa. Tapi justru itulah yang Paulus perbuat. Jadi keinginan-keinginan dosa itu yang terus diperbuat oleh Paulus. Walaupun secara sadar dia tidak mau melakukannya, tapi sepertinya dia tidak mampu mengekangnya, dan kemudian akan muncul sebagai tindakan-tindakan dosa. Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Ya, jadi kalau kita lihat di sini, ya, saudara-saudara, teman-teman, bahwa ternyata sebagai seorang rasul saja, Paulus masih memiliki keinginan untuk berbuat dosa. Tetapi yang kita tahu di dalam ayat tadi bukan secara sadar. Tetapi keinginan itu, yaitu dosa yang ada di dalam dirinya, itu yang ingin terus-menerus dieksekusi sebagai perbuatan. Nah, tentu perbuatan yang dimaksudkan di sini adalah perbuatan yang berdosa. Oke. Jadi ini sudah mulai memberikan kepada kita satu gambaran, ya, bahwa kalau Paulus saja sebagai rasul dia mengalami pergumulan yang luar biasa untuk bisa mengekang keinginan alam bawah sadar itu, apalagi kita manusia. Paulus di dalam ayatnya, dalam 2 Korintus, dalam suratnya kepada Korintus, dia katakan, aku melatih tubuhku sedemikian rupa. Jadi Paulus ini terus-menerus melatih tubuhnya sedemikian rupa, supaya dia bisa hidup kudus di dalam Tuhan. Supaya Paulus bisa menjaga spiritualitasnya di dalam Tuhan. Nah, kalau kita bandingkan dalam diri kita masing-masing, kita ini bukan seorang rasul besar seperti dia. Ya. Kalau kita bandingkan diri kita dengan Paulus, tentu ya mungkin berbeda ya. Ada juga yang mengatakan, aduh Pak, saya kalau dibandingkan dengan Rasul Paulus kayaknya kayak seperti bumi dan langit, Pak. Beda sekali lah, Pak. Ya. Kalau kita sudah mampu menilai diri kita berbeda dengan Paulus, Paulus sendiri aja dalam kedisiplinan yang luar biasa itu mencoba menahan keinginan. Bagaimana dengan kita? Apakah kita mempunyai kedisiplinan rohani seperti Paulus? Kalau tidak punya, nah ini yang terjadi. Pertahanan kita sebagai orang percaya jebol terus. Kita tidak ingin melakukan dosa, terus aja melakukan dosa. Sampai kadang-kadang kita itu stres. Ini gimana sih caranya dosa ini bisa berhenti? Karena setiap kali aku tidak ingin, justru di situ aku melakukannya. Kadang-kadang tanpa disadari, tiba-tiba saja kita udah langsung pengen berbuat dosa. Dan sudah melakukannya. Loh, saya sudah berdosa ternyata. Nah, inilah dosa yang kemudian dikategorikan sebagai dosa yang tidak sengaja.
Oke, saya ajak saudara untuk kembali ke papan tulis. Mari kita lihat keadaan jiwa kita sekarang. Lalu bagaimana dosa itu masuk ke dalam jiwa kita. Nah, itu berarti nanti akan muncul pertanyaan, apakah jiwa seseorang itu bisa berdosa? Itu dia, ya kan? Apakah jiwa seseorang bisa berdosa? Kalau di dalam tubuh kita itu ada 3 unsur, yaitu tubuh, jiwa, dan roh. Tubuh sudah pasti mudah berdosa. Tapi kalau jiwa, apakah jiwa bisa berdosa? Nah, ini pertanyaan yang harus dijawab. Lalu pertanyaan berikutnya, apakah roh manusia bisa berdosa? Iya, kalau misalnya Anda katakan, bisa Pak. Nah, di mana letaknya ayat firman Tuhan mengatakan bahwa ada roh manusia yang berdosa gitu. Ya, jadi ini menarik sekali. Nah, sekarang kita coba untuk melihat keadaan manusia. Tadi dosa dan kesadaran itu dibagi 2, yaitu dosa tak sengaja, dosa tak sadar, dan dosa sadar. Nah, saya ajak saudara untuk melihat lingkaran ini. Jadi ini adalah lingkaran jiwa manusia. Jadi jiwa manusia itu ya terdiri dari 2 bagian besar. Ini menurut Sigmund Freud dalam teori psikoanalisis ya. Dalam kesempatan ini memang saya sengaja meminjam teori Sigmund Freud karena teori Sigmund Freud ini yang dapat membantu kita untuk memahami jiwa manusia dari sudut pandang psikologi. Ya. Tapi kalau misalnya kita mau coba untuk lihat jiwa manusia dari sudut pandang teologi, nah, belum ada pembahasan-pembahasan seperti ini. Jadi kita akan mengalami kesulitan untuk menyebutkan angka ketika kita mencoba untuk mengenal jiwa manusia itu dalam persentasi. Tapi Sigmund Freud sudah membantu kita untuk memahami jiwa manusia, walaupun untuk sementara kita meminjam dari ilmu psikologi. Nah, kembali lagi ke jiwa manusia. Jiwa manusia ini dibagi menjadi 2 bagian, yaitu 25% itu yang disebut alam sadar. Kemudian 75% itu alam bawah sadar. Oke. Nah, di sini muncul satu pertanyaan. Di manakah dosa itu ketika masuk di dalam hidup manusia? Nah, dosa mula-mula dia akan masuk dulu dari alam sadar. Kemudian dosa yang di alam sadar ini nanti dia akan masuk ke dalam memori alam bawah sadar manusia 75%. Kalau dosa sudah masuk di dalam jiwa manusia yang kapasitasnya itu mencapai 75%, itu berarti peluang manusia untuk berdosa, ya, peluang manusia, ini saya tulis di sini ya, peluang manusia untuk berdosa secara sadar manusia berpeluang 25% berbuat dosa. Karena orang kalau dalam keadaan sadar bisa menolak keinginan dosa. Ya, secara sadar manusia itu bisa menolak keinginan dosa. Tetapi ketika dosa itu sudah masuk dalam alam bawah sadar, ya ini masih sementara ya, masih dalam tanda petik ya, dalam tanda petik meminjam teori dari psikoanalisa, berarti
ada 75% peluang manusia berdosa yang dilakukan tanpa dia sadari. Jadi, kalau kita perhatikan di sini, bahwa keberadaan manusia, peluang untuk berbuat dosa itu 75% dilakukan tanpa kita sadari. Dan hanya 25% dosa yang dengan sadar ingin kita lakukan. Nah, itu berarti kalau tanpa kekuatan dari Roh Kudus dan penyelamatan dari Tuhan Yesus, tidak ada seseorang itu yang bisa keluar dari dosanya. Bebas ya, saya tulis bebas dari dosa. Tidak ada seorang manusia pun yang bebas dari dosanya. Sekalipun dia mencoba dengan berdoa, berpuasa, dia mau melakukan misalnya tindakan-tindakan spiritual, ya, berangkat dari rumah dengan tiarap, tanpa berjalan kaki, dengan tiarap, dengan dicambuk-cambuk, memukul dirinya sampai di gereja, itu pun tidak akan bisa membebaskan manusia dari dosa. Ataupun dia berpuasa melakukan kejahatan, tidak akan pernah membendung, tidak akan pernah mampu membendung keinginan dosa yang sudah menguasai kehidupan manusia ini 75%. Oke, nah sekarang mungkin ada yang bertanya, Pak, bagaimana dosa itu kok bisa masuk dalam alam bawah sadar, dalam jiwa manusia yang 75% ini? Oke, ini jiwa manusia. Jiwa manusia itu alam sadarnya 25% dan alam bawah sadar adalah 75%. Nah, misalnya saja alam bawah sadar itu apa? Naluri itu termasuk alam bawah sadar, ya. Insting itu termasuk alam bawah sadar. Misalnya saja kalau kita menyeberang jalan, itu tanpa kita sadari, tanpa otak harus bekerja, itu kita dengan pandainya bisa menghindari kendaraan agar kita tidak tertabrak. Ya, kalau ada kendaraan melaju cepat ke arah kita, itu tanpa kita sadari, kaki itu tiba-tiba saja sudah bergerak untuk menghindari kendaraan. Atau misalnya kita sedang naik sepeda motor, tiba-tiba ada ayam di depan kita tanpa kita sadari, lalu tangan kita itu secara refleks itu membelokkan setir. Nah, refleks membelokkan setir itu adalah aktivitas 75% alam bawah sadar manusia. Lalu pertanyaan sekarang, bagaimana Pak dosa itu bisa masuk dalam jiwa manusia? Nah, di sini iblis akan mencoba dengan berbagai macam cara untuk masuk ke dalam pikiran kita, dalam kesadaran kita. Dosa itu akan terus mencoba supaya secara sadar kita itu melakukannya. Lalu, dosa yang kita lakukan secara sadar itu, kalau kita lakukan berulang kali, maka dosa yang tadinya hanya kita lakukan secara sadar, tapi karena kita sudah melakukan dosa itu berulang kali, dosa itu sekarang tertanam dalam alam bawah sadar. Nah, kalau dosa ini sudah tertanam di dalam alam bawah sadar, itu cara membasminya itu bisa membutuhkan waktu puluhan tahun. Ya, misalnya saja contoh, berbohong. Orang secara sadar ingin melakukan
bohong, dosa bohong. Ternyata dosa bohong itu menyelamatkan dia. Dia ketagihan, lalu mengulang dosa bohong itu 20 kali. Maka dosa bohong itu konsepnya, keinginannya itu sudah masuk alam bawah sadar. Dia tertanam di alam bawah sadar yang notabene ada 75% di dalam diri manusia. Akhirnya tanpa disadari orang itu berbohong tanpa disuruh. Ya, tanpa disuruh. Inilah dosa yang tidak dilakukan tanpa disadari. Ya, inilah dosa yang dilakukan tanpa dia sadari. Nah, inilah yang dimaksudkan oleh Paulus dalam Roma tadi, ya, Roma pasal 7 ayat yang ke-15 tadi. Paulus katakan apa? Dosa yang ada di dalam diriku, yang ada 75% kekuatannya itu, selalu ingin terus dibuahi, minta untuk dieksekusi. Kenapa? Karena manusia itu ketika dia melakukan dosa secara sadar, dia ketagihan. Kenapa? Karena dalam konsep manusia berdosa, dosa itu enak. Ya, dosa itu enak. Begitu. Ya, nah sekarang kita mau kembali ke bagian dosa yang dilakukan secara sadar. Ini saya ajak saudara ke diagram ini. Nah, ini ada dosa sadar. Saya sudah tuliskan di sini. Dosa yang dilakukan secara sadar itu bisa terjadi pada yang pertama, perasaan manusia. Jadi dari perasaan manusia bisa berdosa. Yang kedua, kehendak. Dari kehendak manusia bisa berdosa. Lalu dari pikiran, ya, manusia juga bisa berdosa. Ya, tentu ini kalau kita bicara bagaimana perasaan seseorang bisa berdosa, awalnya seperti apa, prosesnya bagaimana, wah itu nanti ada pembahasannya lagi ya. Ya ini kita hanya sekedarnya saja mengetahui dosa sadar itu terjadinya seperti apa. Bahwa di pikiran kita bisa berdosa, di kehendak kita, perasaan kita bisa berdosa. Nah ini masih bagaimana dosa ini masuk ke dalam diri manusia yang 25% ini ya. Ini potensi manusia untuk berdosa yang secara sadar 25%. Ada dua sumber penyebab seseorang itu berdosa. Yaitu yang pertama, penyebab orang berdosa adalah pengaruh dari iblis. Jadi ini pengaruh iblis. Ini masuk mempengaruhi seseorang, orang itu berdosa. Tetapi juga keadaan manusia sebagai orang yang berdosa sejak lahir, ya ini berdosa sejak lahir, itu juga berpotensi mendukung untuk manusia itu cepat berbuat dosa dan mudah berbuat dosa. Iblis itu adalah makhluk jahat yang sangat berpengalaman sekali menghancurkan manusia dan membuat manusia itu berdosa. Jangan lupa bahwa umur iblis itu seumur bumi, bahkan mungkin lebih tua dari umur bumi. Dan sejak ada manusia yang pertama, iblis sudah ada. Dan sejak saat itu, iblis terus mengasah pengalamannya untuk menjatuhkan manusia dalam dosa. Jadi, penyebab seseorang berdosa, itu pengaruh yang kuat dari iblis yang sudah pengalaman. Lalu, keadaan kita pun sebagai orang berdosa, itu juga membuat kita semakin mudah berdosa. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya,
Lalu bagaimana caranya iblis itu mempengaruhi manusia secara sadar? Jadi ini masih pengaruh dosa secara sadar ya, potensi yang 25% tadi ya. Yaitu yang pertama, iblis itu bisa membisikkan konsep-konsep jahat. Iblis bisa membisikkan konsep-konsep dosa. Yang kedua, iblis juga bisa menghipnotis seseorang. Sehingga seorang itu tanpa dia sadari mengikuti apa yang dimau iblis. Jadi kesadarannya itu dikuasai oleh iblis, dan kemudian dia itu seperti robot yang melakukan dosa atas keinginan iblis ya. Nah, ini nanti kita bisa lihat dalam Matius 16 ayat 23. Kalau nanti saudara mau mempertanyakan apakah iblis itu memiliki kemampuan menghipnotis, ternyata Petrus sudah sempat dihipnotis iblis ya, dalam Matius 6 ayat 23. Kemudian yang berikutnya adalah iblis ini juga menguasai secara rasio konsep-konsep jahat itu. Ya. Kemudian iblis juga bisa dengan cara merasuki seseorang dan lain-lain. Nah, dan lain-lain itu seperti apa? Nah ini ya, iblis itu telah men-setting dunia ini dan mempersiapkan perangkap dosa. Tentu yang diserang adalah dosa sadar dulu, karena dosa itu pintunya masuk dari kesadaran manusia. Setelah dilakukan berulang kali, dia kemudian masuk ke dalam alam bawah sadar manusia. Jadi, iblis itu menguasai dunia ini, dia mempersiapkan perangkap dosa di mana saja, dalam dunia musik, dalam ilmu pengetahuan, dalam budaya, dalam lingkungan, dalam teknologi. Nah, inilah kemudian yang nanti kita ketahui dalam program Antikristus. Menurut program Antikristus dalam apa? Gerakan zaman baru. Apa gerakan zaman baru? Yaitu New Age Movement. Ya, gerakan zaman baru, New Age Movement. Nah, dari gerakan zaman baru inilah kemudian iblis yang menurut pemahaman dari premilenium mengatakan bahwa iblis itu yang berkaitan dengan gerakan zaman baru adalah antikristus. Nah, disinilah kemudian kita lihat bahwa iblis tadi dengan berbagai macam cara men-setting dunia ini, menguasai pikiran manusia, kehendak manusia, perasaan manusia. Bagaimana caranya? Caranya dengan membisikkan, menghipnotis, menguasai rasio, merasuki, dan lain-lain. Dan dia akan terus menjadi singa yang selalu mengaum-ngaum. Inilah luar biasanya bagaimana dosa itu masuk dalam kesadaran manusia. Dan sangat mungkin ketika kita melihat situasi kondisinya seperti ini, ya, manusia itu bisa mudah jatuh dalam dosa. Manusia mudah jatuh di dalam dosa. Nah, sekarang kita lihat. Kita kembali kepada dosa yang tidak disadari. Tadi kita sudah belajar bagaimana dosa itu secara sadar dia masuk. Dan dalam diri manusia ini 25%-nya sebagai pintu untuk masuk dan menguasai 75% keadaan manusia tanpa disadari. Jadi kita perhatikan bahwa faktanya dosa itu kalau dilakukan, ya, kalau dosa itu dilakukan berulang-ulang kali, maka dosa tadi yang ada di dalam kesadaran masuk ke ambang sadar, masuk ke alam bawah sadar,
maka potensi seseorang untuk berbuat dosa itu 75%. Nah, pertanyaan bagi kita, berapa banyak dosa yang sudah di dalam jiwa manusia yang 75% ini? Kalau potensinya 75%, maka kekuatan daya dorong untuk keinginan dosa itu dieksekusi, itu 75% loh. Makanya Paulus katakan, apa yang tidak ingin aku lakukan, justru itu yang aku lakukan, yaitu perbuatan dosa yang ada di dalam hidupku ini. Akhirnya, tanpa disadari, dalam perasaannya dia bisa melakukan dosa. Tanpa disadari, manusia dalam pikirannya bisa berbuat dosa. Tanpa disadari, emosinya bisa berbuat dosa. Dorongannya, keinginannya, ya, memorinya itu kemudian diaktifkan oleh kekuatan jiwa manusia yang 75% itu untuk melakukan dosa. Nah, jadi kekuatan 75% tanpa disadari itu mempengaruhi manusia. Akhirnya apa? Perilakunya mudah berdosa. Dia lebih berpengalaman berbuat dosa. Dalam memorinya, keinginan-keinginan dosa itu muncul terus bertubi-tubi. Ya, ini yang bikin manusia itu stres. Tuhan, kenapa aku tidak bisa kudus? Karena ada perintah, kuduslah kamu sebab aku kudus. Kenapa? Karena dosa yang 75% itu terus mengganggu manusia. Ingat, kekuatannya di dalam jiwa 75%. Akhirnya dia berfantasi berdosa, dan dia juga bisa berdosa dalam mimpinya. Oke, jadi nanti kita akan lihat apakah seseorang itu kalau dia mimpi bisa berdosa atau tidak. Tapi ini karena waktunya sudah 52 menit, sudah lewat 52 menit ya. Saya akan menuju kepada bagaimana caranya dosa itu diampuni. Nanti dalam kesempatan mendatang, kalau saudara ingin ini dilanjutkan, nanti kita bisa lanjutkan minggu depan atau nanti kita bisa buat jadwalnya. Jadi di sini kita lihat bahwa dosa itu tidak akan pernah diampuni kalau tidak kita mintakan pengampunan dosa. Dan pengampunan dosa itu terjadi umumnya secara sadar. Dan umumnya dosa-dosa yang diakui manusia itu dosa-dosa yang ada di dalam memori sadar. Memori yang 25% itu loh jiwa manusia. Jadi ternyata kalau seseorang memohon pengampunan dengan cara yang pertama ini, itu berarti dosa-dosa yang ada di dalam dirinya, di alam bawah sadarnya, belum diampuni dosanya. Belum diampuni. Itu berarti bahwa dirinya masih berpotensi 75% berdosa. Pak, saya sudah ikut kebaktian kebangunan rohani. Saya maju ke depan. Saya nangis, Pak. Dengan sadar saya mengaku dosa-dosa saya. Iya, itu dosa yang ada di jiwa manusia yang 25%. Baru yang ini yang kamu selesaikan. Tapi dosa yang ada di wilayah 75% di dalam dirimu itu belum diberesin. Jadi artinya bagaimana? Kita sudah jadi orang Kristen, sudah bertobat, sudah didoakan, tapi masih terus berbuat dosa. Akhirnya stres dia,
Daripada kayak gini terus, wis berdosa sekalian aja. Nanti kalau sudah tua baru minta ampun sungguh-sungguh. Sebelum tua dia mati. Lewatlah dia. Begitu saudara-saudara. Jadi kalau kita lihat sekarang, saya harus mengakhiri karena saya harus sesuai dengan kesepakatan. Padahal ini mulut saya pengen ngomong terus, pengen menyelesaikan materi ini ya. Tapi ya saya harus mengakhirinya. Dan sebelumnya saya mau memberikan sedikit kesimpulan. Kita ini kalau kita bandingkan dengan Paulus, ya, kalau kita bandingkan diri kita dengan Paulus, itu ya oke lah, bisa dikatakan jauh lah ya. Saya sendiri pun secara pribadi ya belum apa-apanya lah kalau saya bandingkan spiritualitas saya dengan spiritualitas Paulus. Ya. Tetapi apakah itu tidak mungkin? Pasti bisa. Kalau Tuhan Yesus memampukan Paulus bisa seperti itu, maka kita pun bisa mengalami apa yang dialami oleh Paulus. Di mana kita bisa mendisiplinkan jiwa kita, membereskan semua, baik di bilangan, di wilayah sadar maupun di wilayah alam bawah sadar kita. Kita beresin semuanya. Lalu kemudian kita ambil komitmen. Aku mau mendisiplinkan diriku. Paulus katakan, aku akan melatih tubuhku sedemikian rupa. Dagingku harus lemah, rohku harus kuat. Dengan demikian aku mampu mengendalikan, memanajemen keinginan jahat yang tidak akan pernah terhapus dalam diri manusia. Keinginan jahat itu dimanajemen, dipasifkan. Kemudian spiritualitas ditingkatkan. Kalau kita lakukan itu, saudaraku, mungkin saja Tuhan memberikan kepada kita kesempatan untuk kita jalan-jalan ke surga lantai yang ketiga. Tingkat yang ketiga, seperti yang dialami Paulus. Bahkan mungkin sapu tangan kita yang kita bawa, itu kita taruh ke orang sakit langsung alami sembuh. Kenapa? Karena dagingmu, keinginanmu, itu sudah dipasifkan. Nah ini nanti bagaimana cara memasifkan keinginan daging. Nah itu ada materinya lagi. Ya nanti kita sama-sama belajar. Dalam kekuatan seperti itu, maka kamu, kita, saudara dan saya, itu diperlengkapi bukan saja oleh dengan karunia-karunia rohani, tapi diperlengkapi dengan kuasa Allah. Itu kita pergi ke tempat kemana kita pergi. Kalau ada orang berdosa dekat dengan kita, itu dia rasa dirinya itu berdosa banget. Dan dia tidak akan pernah berani menatap mata kita. Karena mereka melihat ada kuasa dan kemuliaan Allah dalam hidup kita. Nah, orang-orang yang seperti ini yang kemudian akan terus semakin hari diperlengkapi oleh Tuhan. Kenapa? Karena kita belajar untuk setia dengan perkara kecil. Dan kemudian nanti kita sampai kepada diberikan tanggung jawab perkara-perkara yang lebih besar. Mari kita merefleksi diri kita, mengevaluasi diri kita, supaya kita boleh mengambil sikap agar kita bisa menjadi seperti Tuhan Yesus Kristus. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu. Amin. Baik, saudara, tidak adil rasanya kalau saya tidak memberikan kesempatan saudara untuk bertanya. Satu saja mungkin, nanti dalam kesempatan berikutnya, mungkin akan ada waktu lebih banyak lagi untuk kita berdiskusi. Saya rencanakan untuk memundurkan waktu kita menjadi jam 8 malam. Karena ini adalah awal sebagai satu juga termasuk uji coba. Tapi nanti ketika ini mendapatkan respon yang bagus dari peserta, ya mungkin akan dimajukan jadi jam 8 dan kita mungkin punya lebih banyak peluang atau kesempatan kita untuk tanya jawab. Dan biasanya ya dengan tanya jawab itu justru materi yang disampaikan itu akan semakin tajam. Semakin tajam. Oke, begitu saja dan nanti
Saya juga mohon untuk saudara bisa mengisi semacam kuesioner yang akan saya berikan di kemudian hari. Oke, satu pertanyaan. Ada yang mau tanya? Silakan. Pak, Oke, dari STT Duta Panisal ya, semester 5. Silakan. Pak, ini bukan pertanyaan sih Pak. Oke. Ini Pak tadi tentang tiga aspek itu Pak. Tiga aspek tentang apa itu kata arti memproduksi Pak. Itu Bapak baru jelaskan tadi satu. Jadi negatif doang. Yang udah tiga Oh, oke. jelaskan. Iya, 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 iya. Bagaimana kata memproduksi itu ya, memproduksi keinginan-keinginan daging itu ya. Kalau duratif tadi Bapak jelaskan. Yang lainnya belum. Oh, ya, 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 aspek duratif, iteratif, dan konatif ya. Oke. Kalau saya ajak saudara kembali lagi ke papan tulis, saya akan bawa ke bagian duratif konatif tadi. Ya, ini mungkin kalau teman-teman yang belum masuk sekolah teologi agak atau belum belajar bahasa Yunani agak bingung-bingung ini. Oke, mana tadi ya? Duratif, konatif, iteratif. Di slide pertama tadi Pak. Oh, slide pertama, maaf. Oke, ini ya. Iya, iya, iya. Nah, ini kita sudah Oke, ini ya. Oh, maaf. Oke, ini. Gitu. Nah, memproduksi dosa itu ada 3 kemungkinan aspek dalam diri manusia. Pada saat manusia ingin memproduksi dosanya, itu ada keinginan, kekuatannya seperti apa? Apakah duratif, iteratif, atau konatif? Nah, kita sebenarnya disuruh pilih salah satu saja. Ya, kalau duratif itu berlangsungnya terus-menerus ya. Terus-menerus, seperti kegiatan detak jantung, itu duratif. Kegiatan kita bernafas, itu duratif. Tapi kalau iteratif, itu berarti kegiatan yang terjadi secara berkala. Misalnya makan pagi, persekutuan pagi, ya itu setiap pagi, besok lakukan lagi, besok lakukan lagi. Jadi tidak terjadi terus-menerus. Tapi secara berkala, setiap hari 1 kali terjadi. Nah, itu iteratif. Jadi ini tergantung kita pilih yang mana. Memproduksinya apakah duratif atau iteratif. Kalau melihat kekuatan dosa, saya lebih cenderung memilih secara duratif. Kekuatan itu terjadi terus-menerus, bukan iteratif. Kalau dosa keinginannya itu iteratif, itu kasus. Misalnya saja, kalau dia dipengaruhi sesuatu, baru keinginan itu muncul. Misalnya dia nonton film. Ketika nonton film, di dalam film itu ternyata tanpa sengaja dia melihat adegan panas. Nah, pada saat ada adegan panas, itu tadi keinginan dosa yang ada di dalam manusia yang tadinya pasif, keinginan yang pasif itu dirangsang dengan adanya rangsangan dari luar, adegan panas yang tadinya pasif, jadi kemudian muncul menjadi aktif. Nah, itu bisa dipakai dengan menggunakan aspek iteratif. Jadi tidak selalu muncul. Nanti kalau dia itu mendapatkan rangsangan dari luar, baru nanti keinginan itu muncul. Nah, itu berarti produksi dosa di dalam diri manusia itu akan aktif kalau dirangsang dari luar. Atau mungkin dia merangsang dirinya sendiri, dirangsang dari pikirannya juga bisa. Ya, jadi kita pilih. Kalau konatif itu kegiatan yang terjadi berulang. Ya, berulang. Misalnya bikin prakarya itu sampai 50 kali diulang. Nah, itu kegiatan mengulang sesuatu, itu namanya konatif. Ya. Jadi itu adalah aspek dari kekuatan produksi dosa. Apakah itu terjadinya
duratif, iteratif, atau konatif di dalam diri manusia. Ya. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Ya, saya berharap nanti kalau ada saudara-saudara yang masih penasaran ingin bertanya, bisa bertanya di grup Telegram yang sudah saya buat untuk acara kita. Nah, ada kemungkinan pertanyaan-pertanyaan yang nanti saudara tanyakan secara tidak langsung di luar acara kita, bisa saja akan dibahas di grup, atau dia akan menjadi topik yang akan kita bahas bersama-sama di acara kita. Jadi saya mohon maaf kalau ada yang mau bertanya tapi kesempatan sudah habis, karena waktu juga sudah lewat 5 menit ini dari kesepakatan kita. Sekali lagi kepada Bapak Ibu, saudara-saudara, terima kasih banyak. Dan juga untuk mahasiswa semester 5, malam hari ini, mahasiswa semester 5 STT Duta Panisal, malam ini kalian sudah jadi jam 1 jam ini saya akan hitung untuk menggantikan kuliah hari Kamis nanti. Jadi kuliah hari Kamis nanti hanya tinggal 1 jam saja. Ya. Terima kasih Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih Tuhan atas partisipasi Anda. Terima kasih untuk Bapak Michael yang sudah menjadi sponsor acara ini. Tuhan Yesus memberkati, Pak. Dan saya berharap saudara bisa aktif lagi dalam acara kita minggu depan. Apakah akan melanjutkan atau kita ganti tema? Nanti kita polling ya, kumpulkan suara. Kalau kita lanjutkan nanti kita akan perdalam lagi nih. Karena kita belum membahas kalau orang dalam keadaan tidur bisa berbuat dosa enggak? Itu pertanyaan yang berikut. Pertanyaan lain, apa orang gila bisa berdosa? Orang gila itu masuk surga apa masuk neraka? Orang yang kerasukan setan kemudian membunuh, itu berdosa enggak? Jadi ada banyak pertanyaan yang masih berkaitan dosa dan kesadaran ini ya. Nanti kita bisa lanjutkan percakapan kita di Zoom. Saya berharap saudara aktif sehingga nanti saya bisa mendapatkan banyak masukan, dan dari sana nanti kemudian kita susun kembali program-program ke depannya. Sekali lagi terima kasih partisipasi Anda, dan saya percaya kita semua diberkati dan Tuhan Yesus selalu memberkati Bapak Ibu saudara-saudara. Baik, kita akhiri pertemuan kita. Ya, kita akhiri pertemuan kita dalam doa. Saya minta Pak Riki Waru untuk menutup dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang bersatu dalam kerajaan surga, kami bersyukur buat kemurahan dan kebaikan Tuhan. Pada malam hari ini kami memulai Bible Study kami, dan ini perdana kami memulainya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan sampai saat ini Tuhan sertai, Tuhan sudah pada acara ini Tuhan Yesus sudah berjalan dengan baik. Kami bersyukur itu semua karena kemurahan dan campur tangan Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus ke depan, minggu depan berikutnya Engkau juga akan menyertai kami dan acara-acara yang akan kami lakukan oleh dosen kami Pak Ronald akan berjalan dengan baik. Kami bersyukur Tuhan Yesus, dan kami berdoa Bapak kiranya orang-orang yang berpartisipasi di dalamnya Tuhan berkati dosen kami, berkati juga sponsor, donatur yang telah membiayai dari kegiatan ini Bapak. Biarlah lipat-lipatkan berkat yang daripada Engkau Bapak. Inilah kami Tuhan Yesus, kami akan mengakhiri kegiatan kami ini. Biarlah Tuhan campur tangan, biarlah kami bersama-sama dengan Engkau sehingga kami tetap dalam perlindungan Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami. Haleluya. Amin. Amin. Baik, sampai ketemu lagi minggu depan. Kalau Anda masih berminat, mari bergabung lagi. Tuhan Yesus memberkati. Kalau ada di antara kalian yang mau masih bincang-bincang dengan saya, masih mau ngobrol-ngobrol, boleh tetap stay di Zoom ini. Tapi kalau Anda sudah punya program yang lain, silahkan leave. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu lagi.